91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti ya program siang hari ini, masih tentunya di Jogja siang ini ya. Jogja Maksi nih ya, dengan tema kita hari ini adalah diagnosa tumor otak melalui CT scan atau MRI, yang tentu saja akan kita ditemani di kebersamaan kita ya. Di tengah-tengah kita ada Bapak Dr. Rino Rusdiono, SPRAD. Beliau adalah spesialis radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Istimewa Sleman ya. Dan siang hari ini tentunya kita juga membuka di line telepon kami di 58033 yang ingin berbincang-bincang. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, pas banget di hari ini ya, kemarin itu tanggal 8 Juni ini memperingati Hari Tumor Otak Sedunia. Pertama kali diperingati pada tahun 2000 oleh sebuah organisasi bantuan tumor otak di Jerman begitu ya. Nah, tujuan utama peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak tumor otak dan pentingnya deteksi dan pengobatan sebelum terjadinya komplikasi serius. Nah, bagaimana dokter? Nih, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, dokter. Halo, dokter Rino. Selamat siang. Ya, kabar sehat dokter Rino? Ya, baik-baik saja alhamdulillah. Wah, ini kita hari ini adalah diagnosa tumor otak ya. Masih banyak sekali ini sebenarnya ya yang kadang-kadang dari sekitar kita tidak bisa ini mendeteksi secara dini nih dokter. Tapi sebelum kita masuk nih langsung ke dalam topik kita, boleh silakan untuk menyapa pendengar dan mungkin memberikan sedikit mukadimahnya untuk siang hari ini nih, pembukanya. Silakan, Dr. Rino. Baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa pendengar radio RRI dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Rino Rusdiono, dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Jadi siang ini kita sedikit sharing ataupun sedikit membagi informasi tentang tumor otak. Ya, kalau kita mendengar istilah tumor otak langsung terbayang kayaknya berat banget, penyakit yang parah banget dan membuat ya gaduh-gaduh rasanya, ada sedihnya, ada takutnya dan segala macam stigma yang ada. Jadi benar kalau tumor otak itu memang tidak mudah untuk ketahuan karena memang lokasinya berada di dalam tempurung kepala yang memang secara penampakan dari luar ya tidak ataupun susah sekali kelihatan, sehingga memang butuh sarana prasarana untuk kita melihat gambaran, pencitraan, imaging dari dalam isi kepalanya, yaitu otak dan lain-lainnya. Di sana ada banyak jaringan-jaringan yang lain. Jadi memang kita butuh alat yang bisa menggambarkan isi otak. Nah, ini kalau di bidang radiologi sebenarnya cukup banyak alat ataupun cara menggambarkan otak. Memang terkenalnya ataupun banyak diketahui yakni pertama adalah CT scan atau kan kita istilahkan dengan komputer tomografi CT scan, dan yang kedua adalah MRI atau magnetic resonance imaging yang memang sumber dayanya, sumber sinarnya beda. Kalau CT scan itu menggunakan sinar X dengan radiasi pengion, jadi ini ada radiasinya. Sementara yang kedua yang MRI itu tanpa radiasi, menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi relatif tidak ada dampak risiko kepada pasien, tetapi masing-masing alat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan alat ini juga bisa saling melengkapi dan tergantung setting posisi pasien di mana, di rumah sakit yang punya CT scan saja atau di rumah sakit yang punya CT scan dan MRI. Nanti alur-alur yang akan diperlakukan pada pasien agak sedikit-sedikit berbeda, tapi yang saya sampaikan adalah kita butuh alat untuk menggambarkan situasi dalam kepala
di mana kalau ada dicurigai tumor otak. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Monggo nanti pemirsa silakan kalau ada sedikit tanya, kita persilahkan. Baik, baik dokter, ini cukup menarik juga ya, karena mungkin tumor otak ini menjadi salah satu momok yang mungkin banyak orang itu paling ditakuti begitu ya. Ya, dan dengar tumor otak mesti down duluan biasanya, ya, baik begitu, pasien maupun keluarganya. Nah ini yang memang kadang-kadang perlu support juga bagi pasien dan keluarganya. Nah, terkait tumor otak sendiri, penyakit yang sangat kita takuti begitu ya, karena memang banyak sekali kemungkinan kalau tumor, jangankan otak nih dok, jangankan otak ya, kita mendengar yang namanya tumor itu aja bagi masyarakat itu sudah sangat menakutkan begitu ya. Nah ini apalagi ini adalah tumor otak begitu. Nah, ketika sebelum kita melakukan CT scan atau mungkin lebih lanjut pemeriksaannya begitu dok. Nah, ketika apa yang harus sebelum kita yang indikasi kita harus melakukan CT scan begitu ya, sebelum merasa kita tidak enak badan atau baru kita. Mas ya, jadi untuk pemeriksaan ini memang perlu indikasi namanya. Jadi sesuatu yang ingin kita periksa perlu ada indikasi, perlu apa yang dituju. Memang untuk dokter mengirimkan permohonan pemeriksaan baik itu CT scan ataupun MRI itu biasanya ada keinginan yang akan diharapkan. Bisa kita kenal dengan indikasi klinis pada pasien tersebut untuk diperiksa. Nah memang untuk keluhan-keluhan di mana dicurigai adanya tumor otak ini memang sangat beragam. Tapi biasanya ada keluhan-keluhan dengan nyeri kepala yang hebat, yang makin lama makin parah, tidak sembuh dengan pengobatan biasanya dan tidak kunjung hilang. Kemudian ada gangguan-gangguan penglihatan, penghidup, perasa, segala macam. Juga ada gangguan kelemahan anggota gerak ataupun cuma gangguan-gangguan hormonal saja. Jadi ternyata spektrum ataupun gejala klinisnya juga cukup bervariasi. Nah ini yang tahu sebenarnya teman-teman dokter, baik itu dokter umum ataupun dokter spesialis, misalnya dokter spesialis saraf, spesialis bedah saraf, itu mereka akan melakukan pemeriksaan fisik dulu juga, pemeriksaan yang dikatakan pemeriksaan saraf juga untuk kira-kira ada nggak indikasi ataupun tanda-tanda adanya tumor otak ataupun gejala-gejala dalam otak tersebut. Nah kemudian dokter akan membuat suatu asesmen ataupun suatu diagnosis klinis. Nah nanti dokter ini akan mengirim permohonan ke radiologi biasanya. Nah nanti dimohonkan mau apa dulu nih, mau periksa CT scan dulu atau MRI. Sebetulnya alat ini masing-masing punya kelebihan masing-masing. Alat CT scan ini alat yang tadi ada radiasinya memang, tapi ini radiasi sebenarnya sudah dikendalikan sedemikian rupa jadi tidak membahayakan kepada pasien. Kemudian pemeriksaannya cukup cepat, hanya hitungan menit saja. Jadi pasien masuk ke dalam satu ruangan, selesai diperiksa sudah selesai. Tapi kalau MRI memang masuk pemeriksaan yang cukup lama, bisa hitungannya dengan setengah jam sampai 1 jam tergantung nanti program apa yang akan dilakukan pada pemeriksaan MRI ini, sehingga waktunya aja ada beda. Kemudian tapi pasti ada pertanyaan, mana yang lebih baik untuk periksa, CT scan atau MRI? Nah kalau kami sebenarnya paling bagus memang MRI. Dia bisa memperlihatkan lebih detail, lebih bagus gambar yang ada, sehingga nanti itu membuat kesimpulan lebih baik. Nah tapi tadi ternyata ya cukup lama, biayanya lebih mahal daripada CT scan, sehingga ini pertimbangan-pertimbangan ini biasanya akhirnya didahulukan CT scan dahulu karena lebih murah, lebih cepat, lebih terjangkau, dan keberadaan alat CT scan ini di hampir setiap rumah sakit yang cukup besar itu akan ada. Beda dengan MRI. MRI memang kok di Indonesia masih cukup jarang, hanya
dapat di rumah sakit yang besar. Demikian, Mas. Baik. Ini terkait dengan apa CT scan atau MRI ini, Dok. Nah, kalau pasien memang sudah mendapat apa ya rujukan melakukan diagnosa melalui CT scan atau MRI. Nah, ini alurnya seperti apa nih, Dok? Ketika pas seorang pasien ini akan melakukan sebuah diagnosa melalui CT scan atau MRI ini, Dok? Ya. Jadi nanti ketika pasien ini sudah mendapatkan pengantar, ya istilahnya pengantar ataupun rujukan untuk pemeriksaan radiologi, tentunya mereka akan datang ke bagian radiologi di rumah sakit tersebut. Nah, ini memang harus biasanya kalau kita menelusuri apakah pembiayaannya umum ataupun dengan jaminan. Misalnya kalau jaminan BPJS atau jaminan asuransi yang lain itu ada prosedur sendiri, tapi secara umum tidak ada masalah terkait pembiayaan. Nanti datang saja ke bagian radiologi, nanti kami akan dari bagian radiologi itu akan identifikasi, mendata pasien lagi, kemudian nanti setelah itu kita jadwalkan pemeriksaannya, nanti kita sampaikan hal-hal apa yang memang harus dipersiapkan dahulu untuk pemeriksaan tersebut. Memang tidak semata-mata langsung dilakukan pemeriksaan tersebut. Karena apa? Karena memang kadang-kadang ada situasi khusus yang memang harus ditunda, harus tidak diperbolehkan. Misalnya kalau dengan penggunaan MRI ini ada kontraindikasinya ataupun dilarang diperiksa. Biasanya pasien-pasien yang dengan menggunakan pacemaker jantung ataupun alat pemacu jantung itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan MRI karena nanti bisa merusak alat tersebut dan bisa membahayakan kepada pasien. Jadi kita akan persiapkan dulu dari bagian radiologi, nanti pasiennya akan dijadwalkan, disuruh ABC segala macam, nanti tergantung pemeriksaan tersebut. Tapi jangan khawatir, ini adalah hal-hal yang rutin yang memang kita ikuti untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk nanti bisa dianalisa oleh dokter, baik itu dokter radiologinya ataupun dokter pengirimnya. Kan dokter pengirim juga nanti akan menganalisa tumornya di mana, seberapa besar, lokasinya seperti apa, apakah melebar kemana, mengganggu mana, itu harus dijelaskan kemudian. Karena juga nanti untuk kepentingan terapinya, apakah nanti terapi dengan sinar, kemoterapi ataupun bedah. Nanti kalau bedah memang harus diperlihatkan ke dokter ahlinya untuk ini bisa dioperasi tanpa mengganggu ini supaya hasilnya lebih optimal untuk pasien. Nah, ini Dok, kalau misalnya apa namanya CT scan atau MRI begini, yang tadi dokter sudah katakan bahwa ini memang ada di cover BPJS begitu ya, kalau di cover BPJS. Nah, ketika ada mungkin seseorang yang ingin melakukan CT scan, mungkin dia ada yang berhati-hati nih, orang biasa gitu berhati-hati ingin mengetahui kondisinya nih seperti apa, dan dia secara mandiri begitu melakukan CT scan atau MRI tanpa rujukan atau apa begitu ya, karena mungkin dia ragu-ragu pengen tahu nih kondisi tubuhnya seperti apa. Biasanya boleh nggak sih Dok kita tahu nih biaya yang timbul antara CT scan dan MRI nih ketika tidak di cover oleh jaminan atau BPJS begitu, Dok? Ya, kalau sebenarnya tetap kita memeriksa itu atas permintaan dokter. Jadi nanti sebenarnya kalau misalnya pasiennya ingin periksa CT scan, ya disarankan periksa dahulu ke dokter yang lain, misalnya ke dokter umum, dokter spesialis saraf atau spesialis bedah saraf, supaya ada pengantar dan ada indikasi yang muncul di situ. Tapi kalau untuk pembiayaan sebenarnya secara umum ini CT scan lebih murah daripada MRI. Kalau mungkin cukup bervariasi harganya, tapi CT scan itu scan kepala mungkin di harga sekitar 1 juta naik turun. Kemudian kalau MRI, memang MRI karena alatnya lebih canggih, alatnya lebih mahal, dan juga pemeriksaannya itu lebih lama dengan berbagai macam program yang ada, itu bisa berkisar sampai 3 juta, 5 juta tergantung nanti program yang akan dipilih untuk pasien. Karena MRI ini ternyata banyak program-program yang dasar lainnya, jadi nggak cuma basic saja tapi juga advance. Misalnya kalau advance itu bisa membuat gambaran pembuluh darahnya, bisa memperlihatkan perfusi jaringannya ataupun melihatkan sel-sel darah yang ada di area jaringan tersebut. Ada namanya MRI spektroskopi untuk melihat zat-zat biokimia yang dari otak itu. Jadi memang
banyak program tambahan dari MRI ini. Nanti sebenarnya itu akan dikonsultasikan dan diperlukan oleh dokter pengirimnya apa tidak. Nanti ya kalau untuk tarifnya CT scan lebih murah dengan biaya mungkin sekitar 1-2 juta tergantung di mana rumah sakit yang berada. Tapi kalau MRI memang lebih cukup mahal. Berarti kalau MRI ini lebih detail begitu ya? Datanya lebih detail dan lebih bagus, lebih memperlihatkan jaringan-jaringannya. Sebenarnya kalau ini sayangnya kita nggak bisa lihat gambar ya. Kalau lihat gambar nanti bisa lebih tahu bedanya seperti apa. Kayak apa namanya ya, CT scan atau MRI ketika seorang pasien ini sudah mendapat rujukan dari dokter nih. Nah, apakah yang memilih CT scan atau MRI itu adalah dokternya atau permintaan dokternya atau memang pasien sendiri ini yang memilih untuk CT scan atau MRI, Dok? Kembali ke awal, jadi kalau masalah dulu itu didasarkan pada permintaan dokter. Jadi bukan permintaan pasien. Nah, dokter pengirimnya ini, baik itu nanti dokter umum, dokter spesialis itu akan meminta jenis pemeriksaannya apa. Dan radiologi lah yang akan nanti memenuhi permintaan tersebut. Kecuali kalau ada indikasi-indikasi tertentu yang memang terpaksa harus di change. Misalnya apa? Misalnya gini, dokter mengirimkan untuk permintaan MRI kepala. Tapi setelah datang ke radiologi, kita telusuri, kita identifikasi, oh ternyata ada kontraindikasinya, misalnya dia pakai pacemaker jantung atau alat pacu jantung, maka kita tidak akan melakukan pemeriksaan MRI. Kita akan sarankan untuk mengganti dengan pemeriksaan CT scan. Itu apa? Karena memang ada prasyarat yang tidak terpenuhi pada pasien. Gitu. Nah, terlain kecuali hal itu, Dok, ketika pemeriksaan CT scan atau MRI ini ada nggak sih apa ya yang harus dilakukan pasien nih sebelum melakukan diagnosa CT scan atau MRI ini? Persiapannya seperti apa nih, Dok? Ya, secara umum tidak banyak persiapan yang dimintakan, kecuali memang pada permintaan tersebut mencantumkan misalnya dengan penambahan zat kontras pada pemeriksaan tersebut, baik itu CT scan dan MRI. Jadi di salah satu metode ataupun program yang dipilih misalnya ada CT scan kepala dengan kontras, maka nanti akan ada prasyarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pasien karena kontras ini bisa menimbulkan efek samping pada pasien. Maka kita persiapkan khususnya misalnya tidak ada gangguan ginjal pada pasien, jadi kita pastikan tidak ada gangguan ginjal pada pasien. Nanti setelah itu terpenuhi, kita baru melanjutkan untuk program CT scan kepalanya dengan kontras. Nanti kita siapkan obat tambahannya, infus untuk jalur venanya, jalur pembuluh darahnya, untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut. Jadi memang akan ada persiapan-persiapan tertentu yang akan kita lakukan untuk keamanan, kenyamanan pada pasien ketika menjalani pemeriksaan tersebut. Baik. Ini Dokter Rino ini sudah ada yang bergabung ini di WhatsApp kami di 0811271911 dari Pak Umar di Bantul yang ingin bertanya kalau mengingat apa ya tindakan diagnosa atau scan MRI ini apakah memiliki radiasi gitu, apakah radiasinya tinggi begitu ya. Nah, sebaiknya ketika mendapat tindakan yang harus dilakukan di CT scan ini atau MRI ini, ketika apa ya mendapatkan radiasinya ini, apakah ada semacam ini apa berapa kali begitu ya, apa durasinya ketika seseorang itu boleh melakukan diagnosa MRI gitu, mengingat radiasinya cukup tinggi. Dari Umar di Bantul, monggo silakan Dok ditanggapi. Terima kasih Bapak Umar, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama yang yang menggunakan radiasi hanya CT scan. Kalau MRI tidak ada radiasinya karena menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi yang terkena paparan radiasi adalah pemeriksaan CT scan. Kemudian berapa banyak ataupun berapa sering diperbolehkan misalnya. Jadi memang CT scan zaman sekarang itu sudah sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga
dosis paparan radiasi yang akan timbul ataupun akan mengenai pasien itu cukup kecil. Kalau hitungannya cuma 0, sekian milisievert itu hitungan dosis, dan itu sebenarnya dosis yang masih cukup bisa diadaptasi oleh manusia selama hidupnya. Dan perlu juga diingat manfaat dan kerugian yang akan diperoleh. Jadi sebenarnya manfaat yang akan diperoleh dengan CT scan ini lebih besar daripada kerugiannya. Tapi jangan khawatir, kita ini menggunakan radiasi memang sudah ada aturannya, dan itu sudah ada kita dari radiologi itu sudah ada aturan-aturan dari pemerintah untuk paparan dosis yang terjadi. Nanti kita siapkan juga paparan yang mungkin kecil segala macam, kemudian juga pasien juga sudah disediakan lupa disiapkan untuk supaya mendapatkan radiasi yang minimal tetapi manfaatnya lebih besar. Dan ini nanti efek radiasi ini memang akan hilang dengan sendirinya ketika berjalan dengan waktu. Jadi saya pikir kita tidak perlu banyak khawatir dengan radiasi yang timbul, karena memang radiasinya sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang diterima oleh pasien relatif jauh lebih kecil daripada kemanfaatannya. Dan perlu kita ingat bahwa kita hidup di alam ini memang sudah cukup banyak radiasi yang timbul, tidak hanya dari paparan alat sinar X saja. Jadi mungkin dari paparan radiasinya alat-alat elektronik, dari sinar matahari, dari lingkungan kita juga cukup banyak, dan itu bisa mengenai siapapun juga di situ. Dan memang kalau di alat radiologi ya ada 1-2 yang melakukan radiasi. Nah, kalau nanti dia takut dengan radiasi, bisa kita ganti dengan MRI tadi. Dan ini yang memang tidak banyak radiasi yang tidak ada radiasi yang ditimbulkan oleh alat MRI ini. Terima kasih Bapak. Baik, ini yang bergabung lagi ini Dok. Ini dari Bu Aina di Beran yang ingin menanyakan terkait, saya adalah seorang pasien yang mungkin masih bingung nih ketika akan melakukan diagnosa MRI atau CT scan. Nah, apa efek sampingnya ketika kita sudah melakukan CT scan atau MRI ini, Dok? Apakah akan gundul begitu, Dok? Dan apakah efek sampingnya akan terlihat? Terima kasih. Monggo silakan, Dok. Ya Bu Aina, jadi kalau gundul tidak ya. Jadi efek radiasi yang timbul kadang-kadang tidak terasakan oleh kita sendiri, kecuali paparan sangat besar. Dan efek yang timbul ketika misalnya paparan besar tuh badannya dilemes, letih lesu, itu gejala yang timbul biasanya kalau awal-awal. Tapi karena sudah kita modifikasi dengan rupa, kita setting alatnya dengan radiasi yang bisa diterima oleh tubuh. Alhamdulillah selama ini pasien-pasien yang kita lakukan CT scan tidak banyak gejala yang timbul. Dan kadang-kadang mungkin gejala lemas, letih lusnya juga nggak terkeluhkan. Jadi seperti biasa-biasa saja setelah keluar dari pemeriksaan, dia seperti biasa saja, tidak ada banyak keluhan yang ada. Jadi jangan khawatir untuk dilakukan pemeriksaan CT scan, dan ini sudah banyak kita lakukan pada pasien-pasien di Rumah Sakit Umum Sleman. Kami mungkin dalam satu hari itu bisa melayani 5-10 pasien yang dilakukan pemeriksaan CT scan. Jadi kita katakan aman bagi pasien dan keluarga, dan juga bagi petugas-petugas di radiologi. Kalau efek samping gundul sebenarnya tidak dan jauh sekali dari terbayangkan. Silakan Bu Ana nanti kalau mau periksa baik itu CT scan MRI, datang ke Rumah Sakit Umum Sleman untuk datang. Dan nanti kalau ada apa yang kadang-kadang tadi makanya kita persiapkan dulu, dan kadang-kadang mungkin butuh tanya jawab, butuh edukasi kepada pasien supaya lebih feel-nya nyaman dan enak. Jadi silakan saja datang ke Rumah Sakit Umum Sleman. Jangan khawatir terhadap pemeriksaan ini, Bu. Terima kasih. Nah, ini terkait hal itu nih ditanggapi juga ini sama Bu Aina juga, ketika saya
pemeriksaannya dokter spesialisnya tidak dari rumah sakit daerah Sleman Baik, begitu ya. ya. Nah, apakah itu dibolehkan ketika kita beralih ke CT scan-nya atau diagnosanya MRI-nya itu langsung ke rumah sakit daerah Sleman begitu, Dok? Apakah itu diperbolehkan atau harus dokter spesialisnya itu dari mendaftar dulu di dokter spesialis dari rumah sakit Sleman, Dok? Monggo silakan, Dok. Tidak, jadi silakan saja asal ada pengantar ya, ada permohonan yang diperiksa apa, nanti kita lakukan pemeriksaan tersebut. Kecuali dengan penjaminan ya, dengan penjaminan misalnya BPJS, maka harus mengikuti prosedur yang ada. Supaya pembiayaan tersebut bisa dijamin oleh asuransinya. Jadi emang kalau memakai jaminan ya harus memakai prosedur yang ada. Sebenarnya kalau dari luar pun bisa, cuma nanti ada sedikit prosedur-prosedur yang akan dipenuhi supaya bisa terklaimkan sistem pembayarannya. Tapi kalau menggunakan pembiayaan yang mungkin umum itu bisa langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan pengantar yang ada. Nanti kita akan identifikasi dahulu permintaannya apa, kita siapkan dahulu, dan nanti dijadwalkan pemeriksaan seperti apa, harinya apa. Nanti silakan saja kalau datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Nah, di RSUD Sleman ini sendiri, Dok, ketika seorang pasien ingin datang ke sana, apakah pendaftarannya itu dari awal dokter umum, dokter spesialis, atau langsung ke ruang apa ya, spesialis radiologi itu, Dok? Karena mengingat mungkin tadi yang disampaikan Bu Aina tadi, mungkin dokternya dari luar begitu, Dok. Apakah pendaftarannya itu dari awal lagi nih, Dok, untuk pemeriksaannya? Sebenarnya tidak ya, asal sudah pernah ke Rumah Sakit Sleman, nanti tinggal aja datang ke kami, nanti kita akan terima permohonan tersebut. Bila nanti itu misalnya beliau ternyata belum tercatat sebagai pasien yang ada di Rumah Sakit Sleman, karena nanti menggunakan sistem yang ada di sini supaya untuk terada datanya, ya memang harus ada namanya medical record dulu. Nanti bisa dibantu oleh kami dari radiologi untuk mendapatkan medical record bila ternyata pasiennya memang belum pernah periksa ke Rumah Sakit Sleman. Saya pikir simpel saja, silakan datang ke kami, nanti kita akan bantu. Misalnya kalau belum ada medical recordnya akan kita daftarkan, nanti kalau misalnya sudah ada tinggal kita jadwalkan untuk pelaksanaan tindakan tersebut. Baik, Dok. Ini sudah tidak terasa 30 menit, Dok. Terakhir aja nih, Dok. Iya. Singkat saja nih, Dok, untuk menyampaikan kepada pendengar nih, ketika seorang pasien nih masih mikir-mikir, biasanya sih yang sudah agak ini ya, Dok, apa di umurnya yang sudah agak tua begitu, Dok, yang takut begitu ya. Banyakan kan untuk memeriksa itu takut begitu, untuk takut memeriksa ini, memeriksa itu. Nah, ini monggo silakan untuk mengajak, karena memang pentingnya mengetahui kondisi di dalam tubuh begitu, Dok. Silahkan, Dok, untuk terakhir kali ini, Dok. Baik, terima kasih. Jadi kami berpesan saja kepada diri sendiri juga ya, sebetulnya. Jadi memang jangan takut untuk pemeriksaan diri sendiri, karena memang dengan lebih ketahuan lebih awal, terdiagnosa lebih awal, itu penanganannya lebih optimal, dan dengan penanganan lebih optimal nanti tingkat kesembuhannya juga lebih tinggi, sehingga semakin segera untuk dilakukan pemeriksaan itu semakin lebih baik. Jangan sampai menunda-nunda sehingga nanti akan lebih berdampak merugikan terutama kepada pasiennya sendiri, sehingga memang butuh dukungan untuk hal ini, baik itu dari pasien sendiri ataupun keluarganya, sehingga sangat disarankan lebih cepat untuk melakukan tindakan-tindakan yang ada supaya penyakitnya lebih tertangani dan angka kesembuhannya nanti lebih baik bila itu nanti terjadi pada kita semua. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih, Dok. Ini sudah waktunya tutup acara ini, Dok. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik lagi, Dokter Rino ya. Baik, terima kasih. Baik, salam sehat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Dokter Rino.
Terima kasih, sehat-sehat semuanya untuk pemirsa dan lain-lainnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rino. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, demikian informasi dan dialog Maksi siang hari ini ya bersama Dr. Rino Rusdiono, SPRAD. Beliau adalah spesialis radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Dengan tema yang kita sajikan tadi adalah diagnosa tumor otak melalui CT scan atau MRI. Kita tunggu Maksi berikutnya tentunya di jam yang sama. Dan setelah ini kita akan berikan informasi lewat Warta Berita. Tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.